Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Dan masih terkait tema kita hari ini pemirsa, Palestina dan hikmah di balik ujian. Lalu bagaimana hikmah dan juga dampak peristiwa di Palestina terhadap syiar Islam? Kita akan bersama-sama mendalaminya dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru di lingkungan Masjid Besar Al-Ihsan, para ustazat, guru kita Syekh Ahmad Misri dan Ustazah Al-Mu'awwanah, Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, hidup penuh dengan berkah. Begitupun kita yang mengaminkannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam perspektif Islam, hidup sama mati itu nggak ada bedanya. Positif dan negatif itu cuma cara pandang. Kalau Allah mengatakan Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ibu disebut wanita karena ada laki-laki. Kita disebut di bawah karena ada atas. Betul Bu? Ada bahagia, ada sengsara, ada hidup, ada mati. Kausalitas sunnatullah ini disebut dengan azwaj. Oleh karena itu kematian dan kehidupan sama aja. Yang penting Allah memberikan sebuah ketegasan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji di antara kalian siapa yang terbaik amal di antara kalian. Di dalam Ibnu Katsir penafsiran Imam Al-Qatadah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanuhum, ya, liyabluwakum ahsanuhum, itu yang dimaksud bukan yang ahsan, bukan yang aksar, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus. Jadi Islam akan melihat kualitas, bukan melihat kuantitasnya. Ibu sekalian yang berbahagia, Bu, Ibu pilih mana? Meninggal di Palestina atau ibu meninggal di rumah, di ruangan ber-AC, di pangku suami, anak kumpul semua, pilih mana? Dua-duanya ogah ya Bu ya. Itu mah bukan milih. Ibu sekalian yang berbahagia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu maknanya bobot, nilai. Siapa sih yang paling bagus kehidupannya, yang paling banyak ibadah dan yang paling ikhlas, yang paling banyak mengikuti akhlak Rasul. Siapa sih yang paling bagus meninggalnya? Nah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka mati syahid, itu salah satu nilai bobot kematiannya itu bagus. Ibu bapak sekalian, kalau kita bisa jual harta kita semua, kemudian kita bisa mendapatkan mati syahid, maka nilai duniawi itu tidak sebanding. Subhanallah, kita bisa melihat dampak dari adanya kasus Palestina ini Bu sekalian. Tadi Ustadz Sofyan bilang pengaruhnya di dunia barat luar biasa. Ada seorang TikToker, Alessia Francisca, masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam?
Karena dia lihat anak-anak kecil itu ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya sudah terkapar, mereka disut. Dia tahu itu ada televisi, dia mengatakan, nahnu la nakhaful maut illallah. Kami tidak takut mati, kami tidak takut Israel, kecuali kami takut kepada orang. Kami hanya takut kepada Allah, tidak pernah takut kepada siapapun. Alessia Francisca ketika melihat anak ini mengatakan itu, bingung dia. Kenapa mereka tidak takut? Kenapa mereka tidak memaki-maki Israel? Kenapa mereka tidak mengutuk ke Israel? Tetapi dia cuma mengatakan kami tidak takut mati. Sampai tadi dikatakan Ustadz Sofyan, dia mau memahaminya sampai masuk Islam. Di Bandung ada anak kecil bilang sama papanya, jual mobil yang paling mahal, kirim ke Palestina. Kalau begitu orang ini mendapatkan hikmah, mendapatkan keuntungan dengan adanya Palestina, dijual. Cirebon, Surabaya, mereka jual, kirim ke semua. Itu adalah sebuah dampak yang positif dari peristiwa adanya Palestina ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu memang sudah diinformasikan tentang anak-anak kecil ini. Allah sudah memberitahukan orang kalau berimannya benar mereka nggak akan pernah takut. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang yang menakut-nakuti, Israel sudah dengan kekuatan teknologi yang luar biasa, takutlah kalian, mundur kalian. Fazadahum imana, mereka tidak takut tapi justru bertambah-tambah keimanannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka justru mengatakan, anak kecil ini mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup buat kami Allah. Cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, sebagus-bagus yang mengaturnya. Bapak Ibu sekalian, anak ini yang mengajarkan siapa? Mereka diajarkan oleh iman, mereka dibimbing oleh ilman, dan keimanan yang ditanamkan oleh ibu bapaknya benar-benar berbuah. Insya Allah nanti kita akan teruskan lagi. Baik, terima kasih Guru Kiai Haji Haris Hakam telah memberikan pemaparan kepada kita semua betapa syiar dakwah terhadap Islam ini begitu luas, apa yang terjadi, dampak apa yang terjadi di Palestina. Nah pemirsa, nanti kita akan teruskan, kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini di segmen tanya jawab, di segmen 6 dan 7. Namun nanti di segmen 4 dan 5 sesaat lagi kita akan masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, dengan cara pilih www.menti.com, kemudian ketik kodenya di 88502845, lalu ketik pilih Dai Muda Pilihanku. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku, nah Anda bisa lihat layar sudah muncul, ada 3 santri yang sudah siap-siap. Nanti akan menunjukkan kebolehannya dengan berdakwah dan nanti akan dinilai langsung dan dikomentari oleh guru-guru kita nanti yang sekaligus menjadi juri. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku, kami akan kembali.